Selamat bekerja, go! Terumbu karang yang terawat rapi, terlihat banyak ikan-ikan. Kemudian terumbu karang yang sudah rusak. Ini juga terumbu karang yang sudah rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sama dan terhubung. Bertemu kembali dengan saya di channel Warung Aspirasi 24. Channelnya orang-orang optimis, nasionalis, dan religius. Kawan-kawan sekalian, tema kita pada kesempatan ini adalah terumbu karang. Yang mana tema ini saya sitir dari buku Ustadz Nasrullah, Rahasia Magnet Rezeki, Menarik Rezeki Dasar dengan Cara Allah. Kawan-kawan sekalian, video ini merupakan bagaimana saya mencoba mengimplementasikan atau mempraktekkan atau mencoba memahami tentang materi-materi yang saya ikuti, baik itu dari pelatihan maupun dari membaca buku ini. Semoga saja ini dapat memberikan inspirasi kepada kawan-kawan semua tentang bagaimana menjalankan ilmu magnet rezeki ini, khususnya tema terumbu karang. Mungkin kawan-kawan sekalian bertanya, ini apa yang dimaksud dengan terumbu karang ini? Terumbu karang yang sebenarnya atau hanya nama-nama saja, nama dari terumbu karang atau terumbu karang yang cuma dipinjam namanya. Kawan-kawan sekalian, tadi kita sudah melihat bagaimana ya kalau terumbu karang itu terawat dengan baik di suatu kawasan laut, begitu di suatu taman laut, maka terlihat bagaimana di sana ikan berdatangan banyak sekali, banyak ikan kecil, ikan besar, sudah itu ikan yang indah-indah, ikan yang cantik-cantik, warna-warni ikannya. Kemudian suasana di taman laut tersebut di mana seolah-olah ya ada tanaman, tumbuh-tumbuhan, laut dan sebagainya. Tapi intinya terumbu karang adalah sesuatu yang terjadi sangat lama melalui satu proses yang pelapukan atau pembekuan daripada zat kapur yang ada di laut, sehingga dia menjadi suatu kumpulan, menjadi seperti batu, dan itu menjadi rumah bagi ikan-ikan, bagi plankton-plankton, sehingga menjadi rumah bersama bagi makhluk-makhluk laut lainnya, dan mereka sama-sama hidup di sana. Kemudian ada lagi tadi ilustrasi bagaimana terumbu karang yang sudah dihancurkan, sudah hancur ya. Jadi banyak berkeping-keping terumbu karangnya di sana, hancur, terpatah, berserakan di mana-mana, tumbuh-tumbuhan tidak ada, lumut tidak ada, rumput laut tidak ada, ikannya sedikit sekali. Ikannya sedikit sekali di sana, ikan pun walaupun ada sedikit dan hanya ikan-ikan kecil. Nah, itu menggambarkan kalau terumbu karang itu tidak lagi memberikan makna atau memberikan sumber kehidupan bagi ikan-ikan atau makhluk-makhluk hidup lainnya di sekitar laut tersebut. Baik, jadi dari filosofi terumbu karang ini, kawan-kawan sekalian, bahwa membuat kehidupan kita itu menjadi terarah. Jadi dengan filosofi materi terumbu karang ini kita mencoba agar kehidupan kita itu lebih terarah. Sekarang pertanyaannya yang pertama, rezeki kita itu dititip di mana? Rezeki kita itu dititip di mana? Nah, kalau kelihatan dari ilustrasi tadi ya, ini penting agar kita dapat mengambil hikmah atau mengambil suatu perbandingan dari makhluk-makhluk hidup yang lainnya, bagaimana mereka itu memelihara daripada tempat rumah mereka, tempat mereka hidup dan sebagainya. Sekarang pertanyaan berikutnya, misalnya rezeki makhluk hidup itu atau hewan dan sebagainya itu di mana dititipkan Allah? Nah, seperti jerapah. Jerapah tentunya rezekinya ada di pucuk-pucuk kayu. Karena dia tinggi, ya di pucuk kayu lah itu Allah menitipkan rezekinya. Seperti monyet. Nah, monyet ini terus seperti monyet tentunya rezekinya juga dititip di pohon-pohon pisang misalnya. Ikan tadi sudah kita lihat dari ilustrasi, ikan itu rezekinya dititipkan di terumbu-terumbu karang yang hidup, yang segar, yang terawat. Kemudian lebah, di mana rezeki lebah itu dititipkan Allah? Tentunya di bunga-bunga yang mekar ya,
mekar, harum, ada juga sehingga dia akan justru kalau lebah ini luar biasa ya. Jadi dia mengambil madu dari bunga tersebut sehingga dia menjadi madu ya, menjadi madu dinikmati oleh, sebenarnya madu itu untuk keturunannya ya, untuk makanan anaknya, tapi itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dan bunga yang dia hinggapi di hisam madunya tersebut, sari madunya tersebut justru menjadi bermakna lagi. Jadi dengan sendirinya diserbuk ya, dikawinkan dengan tidak sengaja oleh lebah tersebut. Seperti kupu-kupu juga begitu. Kupu-kupu kan rezekinya itu dititipkan di bunga-bunga yang bermekaran. Juga begitulah tentang misalnya cacing tanah dan sebagainya ya. Cacing tanah rezekinya mana? Dititipkan di tanah ya, di tanah ya, di tanah yang humus biasanya, di situ banyak cacing tanah. Nah, kalau lalat di mana? Yaitu di bangkai-bangkai binatang dan sebagainya itu, atau tempat-tempat yang kotor. Nah, itu dititipkan Allah di sana. Intinya tidak ada makhluk hidup itu tidak ada rezeki yang dititipkan Allah, tapi tempatnya di mana dan kapan dan siapa yang ini tempat kita mencari sumber atau mencari titipan rezeki itu pertanyaannya. Sekarang kenapa mereka binatang tersebut seperti makhluk-makhluk yang saya sudah sampaikan di depan tadi, tidak ada makhluk-makhluk itu yang merusak daripada tempat Allah menitipkan rezekinya itu, tidak ada. Tidak kita temukan misalnya lebah mematahkan bunga, tidak kita temukan jerapah mematahkan dahan-dahan kayu, tidak kita temukan misalnya monyet justru membunuh pohon-pohon pisang. Juga tidak kita temukan ikan-ikan merusak daripada terumbu-terumbu karang. Dan itu dia merupakan makhluk-makhluk yang sangat cerdas, yang tahu akan manfaat tempat-tempat di mana dia itu akan mendapatkan sesuatu makanan dia. Setelah naluri dia sudah dititipkan Allah dan nalurinya ada. Naluri sebagai makhluk bahwa ini harus mereka pelihara. Itu kawan-kawan sekalian yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Sekarang pertanyaannya, rezeki manusia, rezeki kita itu Allah titipkan di mana? Rezeki kita sebagai manusia dititipkan Allah di mana? Baik kawan-kawan sekalian, sebelum kita lanjutkan ya, coba kawan-kawan sekalian merenung, berpikir kira-kira Allah titipkan rezeki kita itu di mana. Sebelum Anda menjawab dari pertanyaan saya tersebut, kita kembali lihat ilustrasi bagaimana aktivitas keseharian kita sebagai manusia di muka bumi ini. Yuk kita lihat. Memuliakan keluarga, kemudian memuliakan orang tua, serta memuliakan tetangga. Baik, sekarang pertanyaannya mohon untuk disampaikan Bapak-bapak sekalian, kawan-kawan sekalian. Coba saya tanya, si Badu, rezeki Allah dititip di mana? Oke, Anda menjawab di alam raya. Boleh juga ya. Kemudian si Siti, rezeki Anda dititip di mana? Oke, di proyek. Anda bilang di proyek. Boleh juga ya. Kemudian si Ana, di mana rezeki Anda dititipkan Allah? Di jagat raya di bumi ya. Betul. Kemudian si Tono, di mana rezeki Anda dititipkan? Oke, Anda menjawab di dasar laut. Dan ada lagi teman satunya Diki ya, dititipkan di tempat-tempat usaha. Sebenarnya jawaban Anda itu semuanya benar, tapi itu secara umum dan belum mewakili semuanya atau mewakili apa yang dimaksud rezeki dan dititip di mana oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Oke, sebelum kita lanjutkan kepada jawaban di mana Allah itu menitipkan rezeki kita, nanti kita sampai lagi ke sana ya. Saya mencoba ya
bagaimana saya memahami tentang terumbu karang ini. Saya mencoba untuk memahaminya, dan kawan-kawan sekalian, ternyata menurut pemikiran saya dan saya coba untuk saya praktekkan, berarti terumbu karang itu adalah merupakan aktivitas keseharian atau aktivitas suatu makhluk hidup di sana yang terjadi saling membutuhkan, saling pelihara, saling jaga, saling kasihi, saling sayangi. Nah, itulah tempatnya itu ya, tempatnya itu. Sehingga saya mencoba bahwa berarti terumbu karang ini adalah hubungan antar manusia, atau ukuah ya, Nah, kalau ukuah itu dalam artian hubungan antar manusia secara luas. Kalau silaturahmi ya, itu merupakan hubungan antar manusia, tapi juga dia dengan sekupnya lebih kecil. Maka saya mencoba bahwa berarti memelihara terumbu karang ini terdapat di atas dua. Yaitu yang pertama, memelihara terumbu karang. Jadi materi tentang terumbu karang ini menurut pemahaman saya yaitu adalah bagaimana kita memelihara terumbu karang dan bagaimana kita memperbaiki terumbu karang yang sudah rusak. Agar Anda tidak jenuh, kawan-kawan sekalian, maka ini akan saya bagi atas dua sesi. Sesi yang pertama yang sudah saya sampaikan ini. Sesi kedua yaitu tentang pemahaman bagaimana kita memelihara terumbu karang, bagaimana kita memperbaiki terumbu karang, dan bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, cukup dulu untuk yang sesi pertama ini, dan jangan lupa Anda saksikan sesi keduanya agar Anda memahami. Tadi masih ada hutang daripada atau penjelasan yang masih gantung, yaitu di mana rezeki kita itu dititipkan Allah. Ini akan saya jawab di sesi yang kedua. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia, selamat bekerja, go.